Karena ya balik lagi, ini lebih ke yang kayak LJ bilang, ada keterbatasan hero pool yang menjadi kendala. Berarti jauh lebih luas dari Alter Ego yang bisa tadi kan fleksibel kemana-mana kan. Ya, dan itu dia first pick. Berarti Tuh, Ben hilang Suchin. lagi Suchinnya. Iya, mereka bakal ambil Uranusnya. Harusnya. Uranus ya? Oke. Langsung menuju ke reverse pick. Nah ini jawaban Alter Ego yang akan menjadi tanda tanya juga. Langsung mau ke arah Cici kah? Yisun Shin Cici. The hunt begins. Oh, Yisun Shin Ruby kah? Oh mereka Oh, langsung ubah strategi lagi mereka. Mencari komposisi, bukan mencari counter pick dulu nih. Buat Uranusnya. Kayak yang tadi Bung KB udah mention, Ruby ISS ini dinamis banget kombonya ya. Iya. Bisa tiba-tiba kapal duluan terus ditarik sama Ruby atau Ruby tarik duluan dilemparin kapal. Agak berat ya dilemparin kapal. Iya. Oke. Dari EVOS, ini untuk menjawab hadirnya Ruby dan juga Yisun Shin karena bisa dibilang mereka sangat kesulitan dengan efek CC yang berkelanjutan kan tadi. Jadi nggak bawa ke arah Nuzlocke besar ya. Oke. Buat Ah, hero selamat. Ruby juga sih. Ini salah satu hero yang power juga kan, Kalea. Henki Kalea, Witras. Cuman balik lagi follow up tengahnya nih Prof. Karena kan setelah ini kan ada dua yang bakal dihilangkan. Apakah emang nanti Alter Ego bakal targetingnya ke situ? Lunox Marcia sih, udah pasti ya. Lunox Marcia bakal dihapus ini. Kalea bareng Lunox dan Marcia powerful banget. Dan Buset. karena udah ada Kimi, jadi Kiminya bakal jadi Kimi Skypierce harusnya. Opsional paling itu. Nathan ya? Mainnya. Alright. Wah rame sekali ya. Ini MPL katanya Arena. kapasitasnya 80.000 orang kan ya? Ini. Gak tahu. tapi Asal ngomong saya. Melempar. tapi dari Asal seluruh ngomong saya. venue yang udah kita datangin untuk playoff ini yang terbesar nggak sih? Ini yang temanya bener-bener M7 banget. Biru banget. Biru banget. banget. Iya. Tapi kalau dari kapasitas sebenarnya, Nah, kalau dari kapasitas pure. ini panjang Ya, banget ini sampai belakang sih. Tapi festivalnya luas banget sih. Festival kayaknya paling luas juga Iya, ya. untuk yang di dalam indoornya ya. Kalau menurut gue Indoornya pribadi juga. ini kayaknya tergede deh. Ya, Banyak Nathan banget. Lunox. Dan hari ini penuh. full house ya. Ya, langsung di screenshot sebarkan kepada seluruh dunia ya. Ternyata full house kita. Ternyata ramai ya. Iya. Oke, Lunox Iya. yang sudah ditutup dan satu pilihan terakhir lagi dari EVOS yang menutup karena lampu-lampu. Helper juga udah nggak ada ya. Oke, ini agak menarik kali ini Arlotnya dilepas ya. Dulu ya. Arlot sekalipun kayaknya di sini belum tentu jadi option karena dari yang kita lihat emang terbatas ya opsinya ya. Udah ada Ruby juga. Kalau emang nanti bukan Cici di sini, ya berarti ada option lain lagi. Tapi kalau menurutku Ruby-nya malah jadi fleksibel sih. Plus Iya, kemarin dia- juga dia kalau nggak emang Mino kan. kalau Dia emang nggak mau ini Arlot. nantinya nongolnya Parsha ya Prof ya. Iya. Swelo juga kemarin kesusahan loh. Nah, Pas malah, pas di saat lawan Bigo tuh dengan ada hero Parsha. Dengan ada hero Ruby. nah makanya dia pilih ke arah Yves dan Kari. Ya ini Kari lumayan ngejob buat fighter. Iya. Benar-benar. Oke, tinggal satu pilihan terakhir gimana Jos Cuman- ngeliat pick dari EVOS? Kari ini jawaban buat fighter, cuman kadang fighter ngejawab Kari juga sebenarnya. Iya, kalau di early game ya. Agak dilema, apalagi kan kalau Cici yang dilawanin kan udah pasti bawa Vengeance, Kari walaupun full item kena Vengeance tetap bahaya sih. Sama juga ya. Iya. Tetap harus Agak hati-hati. PR sih ini. Oke. Kita coba lihat. Semoga Erlan ngerti atau dia punya gerakan-gerakan khusus buat ngelawan hero-hero fighter ini. Ya, karena konsepnya udah ngerti nih ke arah Kari Kalea ya kan. Jadi mereka bakal makan depan lah. Dan ya Garut Kaca jawaban yang udah pasti ya. Jadi ketika ada Tsunami Slam, Kalea ya. Garut Counter. Kacanya udah pasti bakal revitalize ulti ke belakang. Oke, last ya, quick prediction. EVOS atau Alter Ego dari Jos? EVOS. Oke, dari Saya Profesor butuh Kabir? game 7. Baik. Alter Ego dan dari Pak Puluh? Aku selalu suka ada Max Metifos. Oke, jadi langsung aja kita serahkan kepada Ranger Mas dan juga Aul. Yes, terima kasih banyak untuk para panelis kita. Luar biasa. Permainan untuk di malam minggu ini benar-benar menghibur. Sangat. Melihat seluruh penonton yang di rumah. Restreamer dan penonton secara langsung semuanya bahagia dan senang melihat game yang luar biasa. Karena ini bukan game yang biasa aja. Betul. Balas membalas, duanya adu mekanik, adu chemistry, semua terjadi di sini. Oke. Tapi ini masih match point pastinya untuk Alter Ego. Yes, kali ini kita bakal lihat apakah
EVOS mampu membawa ke game selanjutnya atau Alter Ego mengubur mimpi EVOS so MPL. Mana tepuk tangannya? Wah. Itu dia. Ingat, EVOS bisa dikubur mimpinya kalau mereka gagal mendapatkan game ini, dan sedangkan kalau EVOS berhasil mendapatkan game ini, semuanya berubah menjadi best of one series. Betul, tapi ya again ya adrenalin yang harus benar-benar bisa di-maintain juga. Tapi ini agak sedikit berbeda karena Randy menggunakan seorang Uranus dengan Purify. Beda, kalau tadi kayak Flicker dia dimakan terus-terusan juga. Sekarang Purify minimal dia bisa trigger banyaknya resource ya. Tapi Alec yang akan kembali menunjukkan bagaimana Gatot Kaca power dari combo pick off Kalea Kari akan menjadi sebuah jawaban untuk EVOS. Karena jangan lupakan, Erlan kalau nge-damage kalau ada Arvi di depannya pakai Vengeance juga agak mikir 2 kali gak sih? Bener. Jadi ketam sendiri. Jadi ketam sendiri dia ya. Tapi kalau ngelihat dari segi spell yang dimiliki dari Alter Ego, pertama mereka respect sekali dengan The Purify. Dan kalau kita ngomongin ke arah posisi dari sosok Gatot Kaca, ini yang akan meng-counter Kalea tersebut. Yap, ini banyak banget ya. Iya, dia bisa makan, dia bisa titip damage, dan bahkan di depan sana Nino bakal coba dipaksa. Oh, nggak ada pancer kembali, Flicker bakal coba dipaksa oleh perpasukan dari tim Alter Ego. First blood didapatkan oleh perpasukan tim Alter Ego. Mereka bermain benar-benar mendapatkan informasi yang sangat mahal, bahkan dari Yasuke. Ngebuka Mountain Shocker-nya, dia nggak peduli. Dia bakal coba cover Nino dengan sangat cepat, dan informasi yang mahal dari Nino langsung didengar dan diaplikasikan. EVOS mereka kehilangan Albert. Menjadi first blood untuk Alter Ego, walaupun Randy membeli waktu tapi Albertnya hadir kembali. Albert masih mencoba untuk melakukan steal terhadap Turtle, mencoba untuk pertukaran, tapi kali ini Avatar Guardian tidak terlalu berhasil, dan bahkan the power of retribution dari Albert berhasil mendapatkan Turtle. Sedikit membuat para pasukan dari tim EVOS bersenang dengan adanya duit yang diberikan dari Turtle. Tapi di balik itu semua mereka tetap kehilangan dari segi kontrol mappingnya. Yap, tapi seenggaknya ada Turtle sih ya yang dibayar, dan upaya dari EVOS untuk bisa menahan, tapi masalahnya Randy tabrak. Randy bakal coba ditabrak kembali, bakal di all-in. Randy menjadi jawaban dan 1 point kill untuk Alter Ego Randy. Ini mungkin adalah game keempat Randy menjadi target. 4-4-nya itu dimakan. Iya, tapi aku ngerasa Randy ini ketukar spellnya gak sih? Ya. Mungkin yang tadi sebelumnya harusnya dia Purify, dia Flicker, sekarang dia mungkin harus Flicker, dia Purify. Iya. Tapi ya memang namanya mereka respect mungkin dengan Nino ya. Yap. Dan juga Unbreakable. Jadi tapi ini Tapi kan bukan target single pasti gitu loh. benar, kita udah berjalan nih 6 game. Tapi 4 game itu dari 6, Randy menjadi target dan bulan-bulanan warga. Bonyok. Bonyok selalu. Oke. Dan kali ini 2 point kill yang diambil oleh Alter Ego juga masih membuat mereka dalam keadaan yang unggul. Dan belum kelihatan nih gimana caranya dari EVOS bisa memaksimalkan pick off power mereka dengan Kalea. Karena untuk sekarang secara follow up damage ini masih belum ada. Albert mungkin yang bisa nutup damage di early gamenya. Tapi ya dia lagi sibuk farming. Nungguin Erlan. Itu adalah jawaban yang mungkin nantinya bisa dibawa juga oleh EVOS untuk bisa memaksimalkan bagaimana single target lock yang dimiliki oleh Kalea. Oke, ngomongin ke arah combo, ke arah Kalea dan juga dengan adanya Kari ini mungkin masih ada waktu yang cukup lama. Dan itu yang harus diberikan waktunya oleh Randy dan juga Albert. Mereka harus bermain, karena ngomongin ke arah Swallow juga dengan scaling powernya, dia nggak bisa terlalu banyak bergerak untuk di early game. Yap. Oke. Sedangkan hidungnya bisa bebas banget loh, berbanding terbalik. Ini sama-sama kedua belah mid lane mau bikin ke glowing one ya. Itu item yang pastinya akan menjadi wajib banget. Ngeliat ada Randy, ada Ki, Nino juga punya spellbomb pastinya. Tapi dengan adanya, wah ini Yasuke bener-bener lagi push Sunsin banget nih ya. Iya. Udah 6 game berarti ini. Iya, dia berani. Ini EVOS juga berani banget untuk ngelepas si Sunsin-nya dari Yasuke. Karena memang kita lihat mereka mempertaruhkan banyak banget untuk Lancelot dan juga mungkin Kalea di sini dan juga Uranus. Oke. Tapi terbanyak ya Ul ya? iya terbanyak ya, dan Turtle-nya sekarang sudah mulai coba untuk di setup kembali oleh Alter Ego. Upaya kontes seperti apa lagi yang akan bisa dilakukan oleh EVOS karena melihat dari Albertnya masih terlihat di arah bottom lane. Vision jelas terlihat, Mountain Shocker mereka akan coba komit menuju ke arah Turtle di zoning out. Dan membuat Alter Ego mendapatkan Turtle pertama mereka. Setidaknya makin lebih menggulung lagi Snowball, dan ingat ini sudah kejadian di game-game sebelumnya ketika Alter Ego mendapatkan Snowball. Gak kehenti. Yap, itu ya susah banget pastinya. Karena kalau kita lihat dari Alter Ego, wah Weh. REKT. Coach Rek kali ini dengan bangganya langsung di depan sana
menggunakan alter ego. Cukup dilematik untuk Rek mungkin ya. Dulu juara di tim satunya, sekarang mungkin berada di tim satunya. Memang cukup dilematik, tapi ya inilah Coach RKT, gue panggil lagi ya. Udah jadi coach sekarang Udah ya? jadi coach. Udah bukan petani lagi? Bukan, Bukan. udah petini dia. Ini. Oke, tapi ya ngelihat bagaimana kali ini dari alter ego yang sudah unggul, memaintain lagi apa yang sudah mereka miliki. Again, seperti apa yang Ranger Mas bilang, kalau alter ego udah snowball, mereka jarang banget untuk bisa dikembalikan keadaannya. Karena ini alter ego yang berbeda, alter ego yang sangat-sangat disiplin dan juga bermain secara mature. Setuju banget, setuju banget. Bukan hanya tentang mature ya, tapi mereka balance. Mau main agresif, oke, di saat mereka lagi untung. Mau bermain dengan sabar juga boleh. Tapi ngomongin karena Albert, yakin dia mau coba untuk dapetin Indo. Dan bakal coba dipaksa di depan sana. Flicker telah dikeluarkan PTM Execution. Albert masih mau lebih. Damage yang diberikan dan itu kalkulasi yang tepat dengan Tonros yang dia miliki. Bayangkan kalau tadi Tonrosnya sedikit miss. Damage yang sangat besar. Erlan. Tapi hukumannya adalah Erlan bakal coba dipanis di arah top lane. Seluruh skill bakal dikeluarkan untuk Erlan. Tapi dengan adanya Erlan yang masih bisa selamat, dia harus merelakan untuk turret outernya. Yap, wah didorong sih ini. Erlannya juga ditekan dengan adanya pressure dari Arfi. Dan kali ini sudah mulai terlihat bagaimana Mountain Shocker, akankah ada invasi menuju ke arah Purple Buff? Kayaknya bakal coba dipaksa dan langsung ada Tsunami Slave. Tapi yang pertarungan dia masih bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego dan kehilangan 1 point kill. Sedangkan Randy bakal coba dimakan Purify Gaming. Saturday untuk Randy. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego juga gagal mendapatkan poin. Sama-sama soft skill saja yang kehilangannya kali ini. Tapi Albert kembali dipegangin kakinya. Wah. Bener-bener gak dikasih bermain. Seakan-akan mereka tahu Albert masalah di sini. Iya. Pegangin kaki Albert. Banyakin Diikat. hero crowd control. Bener-bener diikat ya Albertnya, sama sekali gak dikasih nafas. Dan Turtle kembali jatuh ke tangan dari Alter Ego. Wow, my God, 1 buah poin kill instan kembali Randy menjadi bola-bola warga Randy. Satu pilar yang harusnya menjaga stabilitas dari para pemain EVOS. Kali ini tim Alter Ego tahu Randy belum sekuat itu. Yap. Randy bisa dimakan terus-menerus dan kita melihat di 4 game sebelumnya. 4 percobaan, 3 mereka berhasil membuat Randy tergeletak. Oke, tadi 1 kali selamat ya pakai Purify ya. Tapi untuk sekarang dari Alter Ego, lagi-lagi mereka akan memaksimalkan bagaimana adanya crowd control yang chaining banget. Gak berhenti-henti karena semuanya nih punya efek sisi. Dan ya gak segan-segan makan depannya aja. Semuanya bisa dipegangin dan memastikan bahwa follow up damage-nya ada juga. Karena di situ ada Hijuma yang punya continuous damage. Ada Yazuke juga bisa nambahin lagi bagaimana pressure yang diberikan oleh Alter Ego. Dan kali ini EVOS, apakah mereka bermain dalam keadaan yang terpressure? Iya, mereka terpressure total, Wul. Mereka bahkan lihat sudah ada Skemister di tangan dari Hijume. Kalkulasi yang nggak boleh miss dari seorang KYY. Dan lihat di sini Albert seakan-akan nggak punya jungle-nya. Albert cuma tinggal harus pilih satu aja jungle-nya. Flicker dikeluarkan, per defensif dikeluarkan Tsunami Slam. Amateur Guardian belum bisa menyelamatkan Alec kali ini. Mundur ke arah belakang, tim fight tambahan dikeluarkan. Fokus menuju ke arah seorang Nino. Hampir selamat. Dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak kehilangan siapapun. Albert yang merugi. Albert merugi kali ini. Mencoba untuk dapetin 1 point kill dari seorang Arfi. Dive in. Jangan lupakan Arfi, damage juga harus diperhatikan. Walaupun mereka punya Yazuke, tapi kalau offset, ini nggak bakal bisa nyelamatin Arfi karena dia pakai Vengeance. Bener, dan 2 kali loh Alec yang kena dari Tsunami Slam. Dia selamat dengan Avatar of Guardian. 2 kali itu menjadi poin penting untuk nge-trigger adanya pick off yang coba untuk dimainkan oleh EVOS. 4.300 sekarang akan semakin bergulir, apalagi Hijume akan menjadi eksekutor tambahan dari Alter Ego dengan Sky Piercers yang juga sekarang sudah selesai. Oke, ini akan menjadi Lord yang cukup penting untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka dipastikan kali ini akan menuju ke arah Lord dan 2 opsinya Lord apa orang. Kemungkinan kalau menurut gue ini akan menjadi orang terlebih dahulu. Alter Ego benar-benar mereka memaksa untuk para pasukan tim EVOS di zoning out. Vision terlihat dengan sangat jelas, gak mungkin dikasih. Randy gak boleh offside kembali. Randy udah berkali-kali kartu kuning ini udah harusnya kartu merah memang untuk Randy. Oke, harus di stop dulu ya. Di stop. Ya sabar dulu, nyari lagi momentum untuk Ki bisa ngedapetin target yang maksimal dan juga yang diinginkan. Tapi dengan Lord yang dibiarkan oleh EVOS, mereka memilih untuk bermain secara aman. Karena dari Alter Ego, mereka mendominasi dari segala hal. Objektif mereka pegang, vision mereka kuasai. Dan bahkan kali ini invasi-invasi jungle pun ini semakin tidak diredam oleh Alter Ego. Avatar Guardian berhasil mendapatkan 1 momentum di depan sana. Mereka kehilangan KYY, 2 point kill dan 1 tukar 1. Berhasil dilakukan. Lihat Hijume free hit di depan sana. Berhasil mendapatkan 1 momentum dari seorang KYY. Ini adalah satu hal yang cukup mahal. Setidaknya AE menukarkan dengan Alec, jadi cukup worth it.
Gak punya badan lagi, membuat Albert gak akan buka jalan. Gak ada jalan yang ngebuka. Dan Randy kayaknya sepertinya udah mulai cukup trauma dengan apa yang dilaluinya. Tadi upaya Alek buat misahin follow up damage-nya ya di belakang. Tadi walaupun emang agak masuk juga ke dalam inner turret dive in. Dan akhirnya menjadi pertukaran nyawa dan menjadi poin kill pertama untuk EVOS. Lord yang belum in hand harusnya masih bisa ditahan dengan cukup baik juga dengan adanya damage per second yang cukup tinggi dari Erlan. Tapi permasalahannya adalah bottom lane. Inner turretnya didorong oleh Arvi sehingga membuat using Lord yang di top lane itu hanya menjadi distraksi aja. Alter Ego mau yang lain. Alter Ego mau yang lain. Tapi jangan lupakan ya, ini ngomongin ke arah Erlan. Dia punya Demon Hunter Sword dalam sebentar lagi. Dan ngomongin bom waktunya ini tidak sekuat bom waktunya ketika dia pakai Nathan. Iya, setuju. Karena ini benar-benar dari Erlannya ngandelin kombonya juga nggak sih? Dari Ki, atau bahkan ngasih efek slow-nya dulu dari Swallow. Dia bisa free hit, dan bedanya Nathan ini kan dia bisa multi target ya. Berbeda dengan adanya Kari yang single target lock dulu. Walaupun instan. Tapi butuh waktu gak sih? Betul, butuh waktu. Ditambah lagi lihat Randy. Sekali lagi, kita lihat agak cukup traumatik nampaknya. Seakan-akan dia nggak punya badan. Seakan-akan dia nggak punya apa-apa di sini. Randy bener-bener kayak, oke Randy keluar makan. Wah. Gak menakutkan sama sekali untuk para pasukan tim Alter Ego. Iya, udah nggak segan-segan ya makan depan aja. Tapi lihat, tadi ada sebuah Starlight Beam yang dibuka sama Hijume, itu ngebuat dari Albert kehilangan sepertiga dari full HP-nya. Ini menandakan damage yang disumbangin oleh Alter Ego udah terlalu besar. Akankah Randy yang menjadi garda terdepan ini bisa menahan banyaknya damage yang bisa disumbangkan oleh Alter Ego? Wow. Semuanya di-maintain dengan baik. 9 turret masih berdiri dengan cukup kokoh. Dan EVOS masih belum nemuin jawaban untuk pick off mereka berjalan. Jangankan Koko Ul, ini Iya. kesenggol aja enggak gitu loh. Ini kesenggol aja enggak. Mereka nggak bisa bermain split push. Enggak. Mereka bisa bermain front to back, tapi front to backnya mereka pastikan satu tuker siapapun itu. Nah kalau satu tuker siapapun itu, selama Erlan masih belum punya damage, selama Erlan nggak punya DHS, atau nanti karena Malefic Gun, ini bakal sulit. Yap, Semakin Erlan mendekat, semakin Erlan dekat dengan kematian. betul. Karena range-nya nggak jauh juga ya. Ya dia bisa gua bilang ya memang close combat ngomongin Karakari. Dan ini dia Swift Trinity yang akhirnya sudah dapatkan oleh Erlan. Mereka memang bisa team fight, tapi ingat Erlan memiliki power close combat. Ya, tapi ya perlu diingat sih, untuk Kari dia mengandalkan banget ke arah speedy light wheel-nya. Kalau nggak ada speedy light wheel, attack speed-nya nggak akan maksimal. Dan di saat adanya speedy light wheel juga tadi terbuka, dipastikan Alter Ego juga akan damage balik dari Erlan-nya. Walaupun so far sekarang dari Erlan masih aman. Masih belum ada point dead yang dia terima. Tapi nggak ada space juga buat dia bisa delivering damage secara optimal. Kambil! Wah, Kambil sama Nino! Aduh. Wow, keambil sama Nino. Kita lihat kali ini. Di depan sana Nino berhasil mendapatkan satu orange buff dan bahkan purple-nya diculik oleh Yasuke, the rookie monster from Alter Ego. Oke, weh. Panelis nonton di depan ya, saya lihat-lihat. Iya. Tapi 3 base turret yang sekarang tersisa dari EVO, 1 langkah lebih dekat untuk Alter Ego. Wow. Karena ini match point untuk mereka dan bahkan 10.000 gold perbedaan. Ini menjadi sebuah PR besar yang masih belum ditemukan jawabannya oleh EVOS karena pick off mereka juga nggak berjalan. Ya, ini bisa dibilang memang harus ada gambling dari Ki. Ki, mampukah dia ngerubah momentum? Atau bahkan Alter Ego? Kita lihat sini akan mendapatkan game mereka. Fokus ke base turret, di arah bottom lane. Gak peduli apa pun terjadi. Mereka gak bisa menahan defense. Dengan ada Revolt Revelation sekalipun hanya coba mengusir mundur sedikit saja. Lord coba diselesaikan dengan sangat cepat. Tsunami Slam! Avatar Guardian for cover membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mencoba untuk membalikan kembali kanan. Mencoba untuk kehilangan seorang Randy, tapi Randy masih terlalu kuat. Fokus di belakang sana ke arah base turret. Terbuka sangat bebas, Minion coba masuk. Randy tidak semenahan damage yang diberikan. Erlan deal damage, kehilangan Randy. No way! Minion masih coba untuk bergerak, mereka gak boleh kalah 2 pemain. Dan bahkan ini bencana! Alter Ego mengubur mimpi EVOS menuju ke M7. Dan akankah Alter Ego mengukir sejarah di season ini? Dan sekarang kita tidak akan mendengar ghost story dari Nino. Tapi kau Delwin, dengar anak-anakmu menuju ke panggung dunia. Oh my god, Alter Ego bounce back 10 season berlalu. Dan dari M2 akhirnya mereka kembali ke jenjang M-Series. Alter Ego goes to M7! Ini dia Grand Finalist kedua kalian di MPL Indonesia Season 16. El Familia yang baru, El Familia yang membuktikan bahwa membuat Alter
juga bahagia. Mimpi EVOS terkubur dalam-dalam kembali. Jalur legenda mereka ditutup karena Alter Ego permisi mau mengukir sejarah. Sejarah yang dulu mereka akan ukir tapi belum sempat mereka ukir sebagai juara ataupun M-Series Champion. Mereka masih mau untuk mencobanya kembali. Itu dia mentalitas yang luar biasa. One-sided game. Match point mereka lahap dengan begitu maksimal. Tapi very nice play juga untuk EVOS. That was close. Tapi dengan kekalahan mereka di game ke-6 tadi membuat mereka harus berpuas di posisi ketiga. Yes, EVOS, tegakkan kepalamu. Kalian sudah di luar ekspektasi para penonton dan juga para lawan kalian. Berjuang sampai berada di titik ini. Kalian sudah menunjukkan taringnya. Memang taring yang kalian miliki tajam, tapi tidak mampu untuk menumbangkan pahlawan dan kekeluargaan dari Alter Ego. Yes, dan Alter Ego berarti sekarang Just Tip M-Series ada di kalian juga ya. Mengemban pastinya menjadi perwakilan MPL ID di panggung dunia. Itu tantangan kalian berikutnya karena besok juga masih ada Grand Final dan ini dia one-sided game. Poin killnya gak banyak, tapi semua objektif dimakan dengan begitu baik oleh Alter Ego dan menghasilkan sebuah game yang cepat juga. Yes, untuk M7, apapun yang terjadi, Alter Ego dan Onyx, terserah, kita akan dukung kalian. Karena gue gak mau nangis lagi untuk kesekian kalinya. Jadi Budi Clara Monster, take it away. Mereka pernah menjadi rantai makanan tertinggi. Namun pada saat ini langkah mereka harus terhenti. Tim EVOS telah memberikan yang terbaik. Namun sekarang kita harus mendengar satu patah dua patah kata perpisahan dari tim EVOS. Halo, selamat malam semuanya. Dari kita, gua Alpha mewakili semua anak-anak, coaching staff, players, dan semua manajemen EVOS. Mau say thank you buat semuanya EVOS fans, EVOS garis keras yang udah dukung kita hari ini. Playoff ini benar-benar cukup lama lah dari hari Rabu. Jadi dari kita so sorry belum bisa bawa EVOS ke M-Series season ini. Dan thank you juga buat yang udah berjuang buat kita. Dan paling dari kita juga good luck buat Onyx dan Alter Ego yang berhasil mewakili Indonesia. Semoga bisa bawa M-Series ke Indonesia. Dari kita itu aja. Thank you guys, one last time guys. One team, one voice, one family. EVOS! Roar! Thank you semuanya. Dan dengan sorak-sorai dari EVOS fans, mari kita terima satu persembahan terakhir. The one last bow from Team EVOS. Penantian dari Alter Champs, harapan besar dari keluarga Alter Champs, El Familia goes to M7. Alter Ego akan mengukir sejarah. Ini adalah sejarah baru yang ingin mereka tuliskan. Alter Ego, congratulations. Satu tiket M7, satu tiket Grand Final sudah kalian kantongi. Nino. Lega banget Bude. Akhirnya Alhamdulillah dikasih kemenangan. 10 season Nino bersama dengan Alter Ego. 9. 9 Iya, 9. season Nino bersama hampir 10 season. Dan
pada akhirnya penantian Nino. Nino dapatkan. Apa ya Bude ya? Terharu sih. Sempat mau nyerah, sempat mau ngapain, sempat ya pengen udahan aja. Tapi ya perjuangan Nino nggak sia-sia sih buat wakilin Indonesia di Piala Internasional itu aja sih. Ya perjuangan kalian bahkan dah dimulai dari babak regular season, lalu ke babak play-in. Tiap harinya kalian berjuang. Dan sampai hari ini kita lihat perjuangan kalian. Perjuangan Nino, perjuangan teman-teman semuanya. Nino, kalau boleh kita bahas, siapa atau apa yang Nino paling korbankan terbesar untuk sampai di titik ini? Yang pasti keluarga. Keluarga Nino yang ada jauh di sana pasti tahu perjuangan Nino sampai hari ini. 9 season berjuang terus-menerus tanpa lelah, tanpa henti. Berpindah role dan tentu saja kalau membahas tentang perjuangan Hijume. Ya Bude. Woo! Alhamdulillah Bude. Oke, alhamdulillah. Ini tentu begitu mengharukan juga untuk Hijume. Ya Bude. Hijume, kalau ngebahas tentang alter ego yang benar-benar kita tahu. Alter egoan mengukir sejarah ini sejarahnya baru diukir hari ini Nino. Ya. Dan bersama dengan Hijume, Iya Bude. Hijume itu pernah mengalahkan tim alter ego di Ya. musim 11. Mengubur mimpi mereka. Ya. Dan sekarang kamu mengubur mimpi EVOS Hijume. Mungkin dari yang sekarang kita lebih siap aja Bude dari gameplaynya. Dan EVOS-nya juga ya ngasih perlawanan sih walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau ngebahas tentang dulu kamu melawan Nino, Ya. sekarang berjuang dengan Nino. Gimana pada akhirnya ini beda banget nih, padahal bracketnya mirip ya dari season 11. Dari awal aku jujur rada kecewa Bude dengan hasil yang regular season aku. Cuman dari orang tua, dari pasangan, dari coaching staff, semuanya teman-teman aku, mereka kayak ini sih Bude, kayak ngebuktiin gitu bahwa kita tuh bisa loh, kita tuh masih bisa ke M7, apa target kita gitu sih Bude. Target sudah kalian bidik dan kalian dapatkan, tapi semua juga penasaran. Kita melihat alter ego dari season ke season, langkah demi langkah, selalu lebih baik dibanding season sebelumnya. Kita lihat 3 season belakangan ini, dan kalau ngebahas tentang perkembangan kalian dari Hijume sendiri, gimana sih kalian mengembangkan diri? Mungkin perkembangan diri itu dari pribadi juga masing-masing Bude. Kita lebih connect aja sih Bude, sama nggak ada baperan gitu sih di tim, jadinya lebih enak. El Familia. Ya. Tapi bagaimana? Semuanya juga tahu peran coaching staff, peran Saver. Apa yang sebenarnya Saver tanamkan kepada kalian sehingga membuat hasil baik terus didapatkan? Buat coaching staff sama manajemen bantu ngeyakinin sih Bude. Sama Alter Champs juga bantu ngeyakinin kalau kita tuh bisa gitu, walaupun struggle banget kan di awal gitu sih Bude. Oke, tapi permainan kalian, Budi dengar tuh banyak yang bilang strategi dari alter ego itu banyak banget. Memang Saver tuh banyak idenya, atau gimana dengan draft-draftnya, dengan apanya? Mungkin dari coaching staff pengen hal yang beda aja sih Bude dibanding tim lain. Contoh kayak tim lain maunya main MM, ya kita coba main fighter yang aneh-aneh gitu sih Bude. Yang aneh-aneh aja, pokoknya gas aja tapi. Iya. Juming tadi dari recall nggak? Nggak ada Bude, kapok. Kapok? Iya, kapok. Kemarin pas habis recall apa respon teman-teman? Kemarin pas abis recall kan mati. Terus aku bilang, udah nextnya nggak mau recall lagi. Kayak gitu Bude. Udah guys, nggak lagi-lagi. Besok gimana? Nggak mungkin recall aku. Udah guys, Ultra Champ tenang ya. Udah langsung diklarifikasi dan dijanjikan gak akan. Tapi Yasuke sebagai rookie yang bertanding sampai bahkan kamu punya slot Grand Final, punya slot M7. Apa nih yang Yasuke punya dan kita tahu sebagai rookie? Paling confidence.
Kepercayaan diri. Ya. Gimana cara Yasuke membentuk confidence yang tentu tidak mudah. Gak semua rookie punya confidence sebesar Yasuke. Paling dari mindset aja sih Bre. Kalau ini kan kompetitif bukan ngelihat lawannya siapa, tapi lawannya adalah diri kita sendiri. Oke, dan gimana? Kamu melawan Yasuke minggu-minggu awal atau Yasuke yang apa yang ingin kamu taklukkan? Yasuke yang nervous sih. Jadi masalahmu selama ini cuma nervous? Ya, bener. Benar, dan sekarang di panggung ini? Udah nggak nervous sama sekali. Oh, siapa yang berperan penting untuk menghilangkan nervous dari Yasuke? Ya paling utama sih pasti coaching staff sama player-player teman-teman aku. Apa yang mereka bilang tuh? Ya paling motivasi-motivasi sama mindset-mindset yang terbentuk. Yasuke kamu jago banget, ada yang bilang gitu nggak? Nino, Nino, tapi semua di sini juga pasti setuju bahwa Yasuke kamu jago banget sebagai rookie di panggung ini. Dan kita ngebahas tentang Yasuke di babak lower bracket final ini. Lagi push Yisunshin. ya gimana udah dikasih Yisunshin terus? Jadi ya udah terima aja. Terima aja yang penting menang. Yang penting menang. Dan kalau ngebahas tentang hari ini, kemenangan hari ini untuk Yasuke sendiri. Apakah ada arti sesuatu, apakah ada yang spesial untuk Yasuke? Sebenarnya spesial banget sih, soalnya ini kan first stage internasional mungkin untuk nanti M7 sama perdana MPL gua sih udah. Tuh, ini perdana Yasuke season lalu kamu bisa dibilang memenangkan bersama dengan Alex. Dan sekarang selangkah lagi kamu bisa menangin MPL. Yasuke, perjalananmu begitu indah. Iya bude. Apakah memang ini karena duetmu dengan Alex? Kalian ada lucky charm-nya? Sama semuanya sih. Semuanya saling bantu membantu, saling mencukupi. Saling mencukupi, saling melengkapi. Tapi Alex, kamu adalah duet Yasuke yang memenangkan MDL musim lalu. Dan musim sekarang, satu langkah di depan. Kalian tinggal bener-bener nih tinggal jadi juara di MPL. Amin sih bre, kan aku turun MDL juara, semoga tahun ini MPL langsung juara lagi. Amin. Apa sih yang kamu bawa kepada Alter Ego sehingga Alter Ego ini benar-benar kayak menyatu, menjadi lebih baik dan hasil luar biasa didapatkan? Dari aku sebenarnya dari pribadi sih, mungkin aku season 14 masih kayak anak kecil, aku ngakuin kayak aku kayak anak kecil, nge-tilt gitu segala macam. Mungkin makin kesini makin dewasa aja sih, jadi bisa nerima saran dari teman, gak baper gitu-gitu. Jadi buat improve diri sendiri juga lebih bagus. Oke, jadi si dia ini sudah berubah dari dulu yang namanya Owen, iya. sekarang Alex. benar-benar ganti nama, ganti pribadi, Iya bisa dibilang gitu bude. ganti gameplay juga. Gameplay mirip sih, mungkin pribadi aja. Pribadi aja. Dan pada akhirnya kamu membawa sesuatu hal yang baru. Apakah ini memang pencapaian yang ingin kamu buktikan kepada semua yang ada di sini, kepada semua, kepada dirimu sendiri kah? Ke diri aku sih, soalnya kan aku season 14 emang dark system kan, terus aku mau ngebuktiin aja kalau aku nggak dark system lagi gitu. Sekarang Alex apa nih? Kalau dulu dark system sekarang apa? Lebih jago dikit, nanti kalau juara jago banget baru. Tunggu Alex jadi jago banget berarti nih ya. Iya udah, amin. Tapi kalau hari ini, bagaimana kamu melihat match final lower bracket ini? Best of 7 kalian tuntaskan. Ngelihatnya seru sih, soalnya kan EVOS juga ngasih perlawanan ya. Mungkin di game terakhir aja dia agak takut gitu. Soalnya match point kan, jadi ya sisa gamenya seru banget lawan EVOS. Terus lawan yang kuat juga. Banyak banget momen-momen di mana kalian bisa menekan EVOS. Setiap kalian menang, kalian ngegas dari awal. Tapi kalau boleh ngebahas, apa yang kalian rencanakan atau Coach Cypher bisikan ke kalian sebelum melawan EVOS? Paling dikasih tahu biar nggak buru-buru aja sih ngambil decisionnya. Jadi nggak usah ke bawah hype, nggak usah mikir ini match point atau gimana. Kita kayak main kayak biasa aja, kayak gitu. Apakah ada tugas dari Coach Cypher untuk Alex fokus kepada siapakah atau siapa player dari tim EVOS yang memang harus dipegangin Alex? Mungkin Albert sih, soalnya ngerasa kayak dia bisa solo versus squad. Jago banget Albert. Jago banget, tapi di sini Alex mengemban tugas dengan baik. Bisa dibilang begitu Bude. Bisa dibilang begitu, tapi satu lagi nih yang di tengah, yang mainnya buset. Arfi. Halo Bude. Halo Arfi.
kita ngebahas tentang hari ini. Kemenangan hari ini lawanmu adalah Erlan. Ya, Bude Erlan. Erlan, udah penasaran apa yang kamu diskusikan dengan coaching staff, dengan Sever, supaya kamu bisa memegang kendali permainan? Aku bilang ke mereka udah Ben Granger Harit aja Bude, dia cuma bisa main 2 hero itu. Udah, dan langsung dia Maksudnya yang power. Iya, powernya. Memang Iya. Grangernya buset itu ya. Jago banget Grangernya. Nggak bisa kamu jawab, kalau Erlan pakai Granger kamu bakal ngapain? AFK Bude kalau dia Granger. Oke, udah AFK aja. Ya Bude. Tapi melimitasi hero dari Erlan, apakah itu memang menjadi salah satu kunci kemenangan kalian? Harusnya sih iya sih salah satu kunci. Soalnya dari game tadi Erlan kalau nggak pakai Harit Granger gitu kayak kurang mendominasi aja. Kelihatan di Albert doang tadi. Oke, tapi gimana dengan Arfi sendiri? Melihat oke sudah ada advantage sedikit, untuk memaksimalkannya itu gimana sih ngelawan EVOS? Pakai hero-hero fighter aja Bude yang nggak bisa dibunuh Albert. Bertahan aja ya. Bertahan Bude. Tugas Arfi cuma bertahan guys di sini. Bener Bude. Bener, tapi kalau ngebahas tentang hero fighter dan juga hero marksman, Arfi sendiri di playoff ini, gimana ngelihat hero-hero Arfi? Asik sih Bude. Ada Bennett, Uranus. Belum nanti Argus. Sorry. Onik langsung nyatet nih. Waduh. Salah nih gua. Tapi ngebahas tentang satu langkah lagi. Besok Grand Final, kemarin sudah ketemu. Dan gimana sih membuat Alter Ego memiliki hasil yang berbeda dari kemarin-kemarin? Mungkin ini sih istirahat yang cukup aja buat besok. Soalnya kan harusnya hari ini capek banget sih hari ini harusnya. Sampai malam. Harusnya udah sih istirahat. Kuncinya istirahat? Istirahat, bener. Istirahat, gerak. Tapi Bude nggak akan ngasih kalian istirahat karena kita tahu kemenangan hari ini sudah ada yang paling nungguin. Alter Champs mana semangatnya? Arfi jadi Alter Champs, tapi yang lebih spesial pastinya ada satu orang spesial yang akan langsung memberi selamat kepada Alter Ego. Ada siapa di sana? Silahkan. Halo. Wey, Halo semuanya yang pada di stage. Yellow Boys, let's go. Udah langsung let's go aja guys. Let's go. Kok dikongratsin dulu gak sih Slot M7? Tapi congratulations, Kodelwi. Thank you. Congrats guys, tapi gue tahu ini bukan impian kalian, gue tahu banget impian kalian, jadi harus tetap semangat terus buat ngejar impian. Gue gak bakal nangis sampai impian kalian semua tercapai, oke? Catat, tapi Kodelwin, kita harus mencatat bahwa perjalanan Alter Ego pada akhirnya kita sampai ke Grand Final. Slot Grand Final dimiliki oleh Alter Ego. Nino, salah satu veteran yang paling setia di Alter Ego. Dia berjuang 9 season bersama Kodelwin. Kodelwin, ngeliat akhirnya Nino dan juga Alter Ego ngedapetin slot M7 ditambah slot Grand Final. Gimana sih kok? Ya seneng banget lah, ini kita kan udah 5 tahun yang lalu ya terakhir kali ke M Series. Jadi buat akhirnya masuk lagi ke M Series itu udah suatu achievement besar buat kita. And gue yakin setiap pemain gue juga sangat happy, fans kita juga happy, manajemen semua happy. Tapi ada satu lagi yang kita belum punya. Tiket M Series kita udah punya 2 sekarang, tapi ada satu yang kita belum punya, itu di atas kepala gue di sana kan. Dan gue yakin anak-anak semua bakal mengejar itu. Oke, ini adalah trofi MPL yang ada di atas kepala Kodelwin. Dan itu yang dinantikan. Tapi kita berharap tentu nggak ada soriko ya dari Nino ya No ya? Nggak ada. Sekarang alhamdulillah kok ini tiket M7 buat lu. Thank you ya, thank you banget No. Yoi kok, nggak sia-sia kok perjuangan gua kok. Iyalah, never stop chasing your dreams kan. Yoi Jangan kok, pernah aman. menyerah bro. Gua bakal usahain apa yang lu mau ya kok. Amin, apa yang kita mau itu No. Kok, jangan lupa kok, Oi. King Crab gua. Iya, nanti lo mau mukbang King Crab boleh sampai kenyang, Meng. Oke kok, makasih kok. Pinter ya, Jumeng naginya di depan semua super fans, di semua Alter Champs ada Bude juga jadi saksi. Tapi kok
setelah melihat hasil yang mungkin ini bisa dibilang yang Kodelwin rindukan, Alter Ego rindukan. Ada nggak sih kok yang ingin Kodelwin sampaikan untuk Alter Ego dan khususnya untuk setiap playernya mungkin ada yang spesial? Kalau untuk player-player gue sih ya, jujur gue bangga banget sama kalian. Dulu kita pas baru mulai season ini kita dijulukin apa tim tier C, tim tier B. Semua ngelihat kalian sebelah mata bro. Tapi lo orang udah buktiin dari bawah sampai atas. Sekarang lo mendapatkan slot grand final, tiket M-Series. Tapi ini bukan akhir guys ya. Gue yakin lo orang masih semangatnya menggebu-gebu. Tapi gue harap lo orang semua bisa reset. Setelah ini kita harus fokus ke hari besok. Harus istirahat yang cukup. Dan gue yakin it's gonna be a long battle besok. Yang penting kita do our best, never give up, dan jangan sampai ada penyesalan untuk season ini. Dan untuk para Alter Champs yang udah datang jauh-jauh dari manapun kalian berada, thank you banget udah selalu dukung tim kita ini. Thank you banget, doa-doa kalian semua sangat berharga guys. Dan juga bagi para penonton yang nonton di luar sana, yang udah ngedukung juga lewat online. Thank you banget guys, semoga kalian semua sehat selalu dan rezekinya selalu ada guys ya. Amin, semuanya langsung pada amin. Tapi kemenangan ini menurut Kodelwin hoki nggak kok? Jelas hoki bude. Tetap hoki bude ya. Kalau buat Nino gimana kok? Apakah ini sudah good job? Aku masih yakin Nino masih punya ini sih, hal yang dia bakal perlihatkan di grand final nanti. Oke, jadi kalau Kodelwin masih nungguin, berarti sekarang jobnya oke no gitu ya? Ya good job no, tapi masih ada hari besok, jadi fokus ke besok, oke guys? Siap kok. Oke Kodelwin, thank you banget udah bergabung bersama kami di sini. Alter Champs udah Thank you. nungguin kemenangan hari ini. Tiket M7, Nino sampaikan sesuatu untuk penutupan. Apa ya, gak ada sih, bersyukur aja sih Bude bisa masuk internasional. Pertama kalinya Kak ya Nino masuk internasional, terus buat Alter Champs juga selalu DM-in Nino, apalagi H-1 tadi. Makasih udah ngingetin semuanya, makasih udah dukung semuanya. Makasih tetap percaya sama gua, terutama selalu support. Jadi ya nggak ada kata-kata lagi sih, mereka tuh best banget sih Bude. Mereka lagi di bawah aja, mereka ngedukung gua gitu. Apalagi kita yang sekarang lagi ada di top 2. Masih jadi top 2 ya, belum top 1 ya. Karena kita masih harus berjuang besok. Jadi doain aja guys, besok guys. Doakan saja Yasuke untuk tiket M7, untuk tiket Grand Final. Sampaikan sesuatu, kata-kata kemenangan dari Yasuke. Buat keluarga boleh, buat yang spesial boleh, atau... Paling pertama-tama buat kedua orang tua gue yang sempetin datang ya. Walaupun gue tahu ayah gue belum sepenuhnya sembuh, dia masih maksain buat datang. Terima kasih. Terima kasih support system. Tentu sama teman-teman coaching staff, Alter Champs, sama terlebih juga pasangan gue. Habibi. Terima kasih banyak udah mendukung. Mau gue lagi kalah, mau lagi menang, tetap didukung. Tetap di DM, disemangatin. Terima kasih banyak. Arfi, kasih tahu Arfi. Aku cuma mau bilang ke orang tuaku dulu, makasih banyak selalu nge-support aku. Meskipun aku lagi keadaan kalah pun tetap didukung, menang, selalu di WA, di DM IG kalau Alter Ego ngepost pun dia selalu komen, ngasih semangat ke semuanya. Dan juga makasih semua ke Alter Champs, ke cewek aku juga, makasih. Apalagi ya? Udah sih, makasih banyak udah datang, semangatin lagi gua buat besok. Buat final besok. Buat final besok, Alek. This is your moment, Alek. Makasih juga sih paling buat Alter Champs. Dulu kan aku dihujat kan 14, tapi mereka masih percaya kalau aku pantas buat main di panggung MP lagi. Terus makasih buat orang tua, pasangan juga orang tua sih. Soalnya dia mau aku kalah, mau aku sakit, kayak perhatian banget. Tentu support system dari keluarga, dari Alter Champs. Dan sekarang
ini dia udah membuktikan. Inilah dia Alex, tapi Hijume. Jumeng, tiket sudah kamu dapatkan Jumeng. Ya Bude, aku mau bilang ke Kodelwin, alhamdulillah kok kita M7. Makasih banyak juga buat orang tua yang udah datang, Alter Chem, semuanya guys yang udah datang. Buat semuanya, gue bangga sih kayak di titik bawah kalian juga tetap dukung, di atas juga tetap dukung. Makasih banyak guys, gak ada kata-kata lain selain makasih. Semuanya tentu sudah diluapkan. Mungkin mereka masih ada yang disimpan. Apakah strategi untuk esok melawan tim unik atau bagaimana? Namun sekarang 1 tiket Grand Final sudah dikantongi. Dying dunia, sambutlah Alter Ego akan ke M7. Tentu kita melihat keharuan dari seluruh keluarga para player. Mereka benar-benar kita tahu memberikan segalanya untuk mendukung anak, saudara, keluarga yang berjuang sampai hari ini. Berseason-season, tiap harinya mereka melihat perjuangan dan dedikasi dari anak dan sanak saudara mereka. Dan Bude benar-benar terinspirasi bahwa kekeluargaan itu memang begitu luar biasa. Dari Alter Champs pun mereka tak kenal lelah untuk mendukung Alter Ego. Dan doa yang terbaik tentunya untuk kesehatan dan kebahagiaan seluruh keluarga dari tim-tim MPL khususnya dari Alter Ego. Dan kalau ngebahas tentang kebahagiaan ini tentu belum berakhir. Karena akan ada GoPay hadiah GG. Gimana sih caranya untuk dapetin saldo GoPay? Gampang banget. Caranya gimana? Langsung aja ada Lunox yang akan membantu Bude untuk ngasih tahu kalian semua. Lunox, boleh bantu Bude? Hai Super Fans. Dengan senang hati, aku akan bagikan saldo GoPay untuk semua Super Fans yang menyaksikan Playoffs MPL Season 16. Caranya, unduh aplikasi GoPay di Play Store atau App Store. Buka kamera pada smartphone untuk scan QR Code yang akan aku berikan. Klik buka hadiah untuk terima GoPay hadiah. Dan selamat, saldo GoPay dari GoPay hadiah berhasil masuk ke akun GoPaymu. Semua sudah siap? Ini dia QR Code-nya. Gercep-gercep banget. Ini pasti kena retri Yasuke nih ya. Tapi kita akan melihat banyak sekali yang bahagia di sini. Sudah pada ngedapetin GoPay, dompet andalan MPL. Congratulations sekali lagi. Happy banget pastinya di sini para super fans. Namun kita juga mau lihat bagaimana kebahagiaan Alter Ego akhirnya tercapai. Sejarah baru yang akhirnya mereka tuliskan. Jadi para panelis, Bude penasaran bersama dengan super fans. Kita ingin tahu bagaimana Alter Ego menutup match ini dengan kemenangan. So panelis, monggo. Wow, congratulations untuk Alter Ego. Deserve. Well deserved. Deserve banget. Kerja keras ya. Juga emang. Sesuai lah ya dengan kerja keras mereka
gameplay mereka juga yang emang galak banget. Ini nelfon siapa lagi nih? Siapa? Sabar Karl Tizi ntar di Indo tandingnya ya. Gak sabar banget dia ketemu sama Alter Ego. Langsung Pegel ya. banget gua, pegel sumpah. Soalnya kalau kita kilas balik ke belakang, waktu itu di MPLI Alter Ego ngalahin loh. Kan waktu itu skinnya masih brand. Oh, tapi tetap Karl Tizi. Ya. Nah, ini berarti rematch. Makanya kan banyak yang bilang kan, katanya gameplay AE ini emang lumayan bisa ngejawab lah gameplay PH. Yang disiplin-disiplin gitu, yang order-order gitu kan bakal ditabrak sama Chaos, hancur lah strukturalnya. Dan ini dia nih, kalau misalnya ngelihat dari game kemenangan yang ngebawa mereka ke M7, ada satu nama yang bakal menjadi spotlight sebagai player of the match. Ini literally hard work beat talent. Ini udah jelas banget. Kita mau ngomong kayak, wah ini pemain bertalenta, ini pemain jago segala macam, tapi ya Nino ngebuktiin gitu loh kalau misalkan kerja keras dia selama ini, effort dia selama ini hampir membuahkan. Ini sudah membuahkan hasil. Ini udah membuahkan hasil. Tapi tujuan utamanya itu yang masih terus harus diajar. Itu dia, dan selalu ya ketika kita ngomongin soal storyline, tim yang zero MPL trophy itu tuh selalu menyentuh hati kita. Iya. Selalu ya, ini dilihat juga ya bagaimana dari Nino progres yang benar-benar berjalan dari Alter Ego, salah satunya jangkarnya ada di Nino juga. Permainan XP Lane dengan Ruby nih yang ternyata menjadi penutup, dan bagaimana rotasi yang memang selalu diberikan. Yang seperti kata Anca tadi ya, bagaimana mereka kuat banget kalau masalah jagain river. Jadi salah satu faktor yang ngebuat kemenangan juga bisa dibilang nggak terlalu sulit ya, karena dari early bisa dipegang sama Alter Ego. Iya. Plus tadi udah terlihat ya Alter Ego yang sekarang juga apapun yang mungkin ada di otak ataupun kepala dari Sevar. Ya. Itu tuh kayak bisa diimplementasikan secara penuh, secara total gitu loh ke anak-anaknya. Jadi dia pengen begini. Kadang memang ada yang ekstrim banget ya. Contoh game 1 tadi malam. Mungkin itu kelewat ekstrim. Iya, kelewat ekstrim. Tapi setidaknya overall, apapun yang emang dia inginkan ya anak-anaknya ngejalanin aja gitu loh. Yang penting satu visi misi Yang penting satu visi misi. Dan Jos, kayaknya syarat buat jadi pro player nambah satu lagi nggak sih kalau gini? Apa tuh Bung Karno? Full hero banyak. Full hero banyak. Setuju, dari dulu sih sebetulnya. Iya kan harusnya dari dulu kan, tapi Alter Ego sih nggak buktiin kalau mereka punya satu keunggulan dibanding EVOS kayak yang Jos bilang tadi. Full hero banyak, gameplay agresif, dan itu dieksekusi di 6 game kita. Benar bisa memasak. Jadi Eco Saver tuh punya bumbu-bumbu yang banyak. Benar. Mau masak apa kita coach? Wah, masak apa kita coach? Botlane Fighter. Botlane Fighter dikasih. Lagi dan lagi di bawah 15 menit ya, Prof ya? Iya, dan Botlane utility gas, sikat banyak banget. Ya, tim template yang udah sempat kita bilang kan, kalau Alter Ego sekalinya menang pasti akan ada di bawah 15 Di bawah menit. Karena 15. mereka bisa banget buat manfaatin Botlane Fighter-nya. Ya, dan ini dari hasil ya dengan 14 menit. Secara poin eliminasi nggak banyak. Ini kayaknya yang paling dikit juga ya. 6 banding 1 poin eliminasi. Iya, tapi rontok semua kan objektif ya. Nah, itu karena yang tadi Jos bilang kan, kalau bawa Kari nih agak-agak sedikit agak-agak sedikit late game banget. Juga. Iya, agak dilema juga, kayak mereka ngebawain satu hero yang dependent banget sama ultimate. Ketika speed light wheel-nya nggak ada, ya Karinya nggak bisa berbuat banyak juga kan. Iya, malah kalau jujur ya, kalau gue pribadi perhatiin Kari ini hero-nya nggak boleh kalah gold juga dia. Kalau udah behind, soalnya kenapa musuhnya pasti udah punya item ahead, apalagi dengan sistem item ROM yang baru itu kan membuat roamer tuh punya item lebih cepat dari sebelumnya kan. Dan Kari makin sulit, makin late game musuhnya semakin punya item, dia cuma bisa mungkin nge-delete satu hero tapi musuhnya udah bisa nge-delete temennya gitu. Iya, itu dia. Kayak trade-nya paling 1-1 dan trade-nya cuma Alek paling ya. Kalau dari yang kita lihat yang paling memungkinkan buat digas, karena ya Alek doang sendiri di sini yang tumbang karena emang job desk-nya dia juga. Ya aku merasa well worth to watch deserved lah. Ya, well deserved banget lah buat Alter Champs juga merasakan lagi vibes internasional. Yap. Dan Karena untuk Evo sendiri juga gimana ya? Congratulations juga mungkin untuk Finn ya, yang telah membawa tim ini setelah keterpurukan dari beberapa season mereka. Ya, benar. Ya sekarang mereka finishnya sampai di third position. Iya, 1 tahun loh ya tanpa EVOS di playoff. Dan terlebih apalagi baru season ini kan Finn megang EVOS langsung bisa improve jauh. Top 3. Top 3. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat baik juga untuk Finn gitu. Benar-benar. Suatu pencapaian yang pencapaian sangat baik untuk di ranah dia pertama kali jadi coach. Jadi coach. Ya. Dan di tahun pertamanya dia megang EVOS pula, di pertama kalinya
membawa tim yang mungkin posisinya lagi minus kemarin. Ya. Sampai ke posisi ini itu udah pencapaian yang sangat baik. Mungkin big applause juga untuk tim kali di luar sana ya. Iya, Dan juga iya, mungkin setuju. dari jajar EVOS itu sendiri di luar dari Alter Ego yang memang hari ini Wow oke. Ya kita Tampil maksimal. kita nggak buta juga lah akan hal tersebut. Vin bener-bener bisa ngebawain banyak hal di Iya. EVOS kayak dengan kreativitasnya dia juga. Ya dan juga ada Bravo mungkin di awal dari season ya waktu Iya. itu ya. Dan ya player-playernya juga sih yang memang berprogres cukup jauh untuk di season ini. Tapi mau nggak mau hasil berkata lain untuk kali ini Alter Ego yang akan mewakili Indonesia juga. Dan memang terlihat dari game yang terakhir bagaimana kuatnya mereka di early game. Ini yang mungkin nanti juga bakal di-note sama tim-tim internasional lain ya. Gimana itu cara dia. menghadapi Alter Ego. Identity dari Alter Ego. Berubah nih identitasnya. Tapi identitas sebenarnya Alter Ego kan emang kayak gini kan, dulu baku hantam kan ya dulu. Oke, tapi nggak pakai pasif. Tapi sempat hilang. Oke. Sempat hilang sama baku hantamnya kelewatan, gak beraturan gitu loh. Gak ada perhitungan sama sekali. Ya itu yang sempat kita lihat di musim lalu sih lebih Iya. tepatnya. Heeh. Dan di saat walaupun mereka bisa menciptakan comeback waktu itu lawan Bigetron ya di babak playoff. Tapi ya sempat di-mention juga kan kayak mereka gak ada gameplay ya. Actually mereka punya gameplay cuma mereka nggak ada rem aja sih. Iya, sekarang udah ada remnya ya yang cukup berbeda dan kita juga bakal denger sih dari segi komunikasinya seperti apa nih untuk Alter Ego. Jadi langsung saja ini dia mic check.